Bapak Ibu saudara Tuhan, welcome di serial yang baru, yaitu judulnya adalah My Neighbors. Boleh katakan sama-sama 2, 3, My Neighbor. Nah Bapak Ibu saudara, hari ini di bagian yang pertama, judulnya adalah Semauku Sendiri. Boleh katakan sama-sama 2, 3, judulnya adalah. Jadi kalau saudara pulang ditanya sama teman saudara, gerejamu hari ini bahas apa? Judulnya pembahasannya adalah Semauku Sendiri. Jadi saudara boleh ngomong apa saja yang saudara mau bicarakan. Tapi Bapak Ibu saudara, saya ingin saudara lihat bersama-sama. Setiap hidup kita ini pasti dikelilingi dengan banyak orang di sekitar kita. Entah di keluarga kita, entah di pekerjaan kita, di sekolah kita, dimanapun. Nah Bapak Ibu saudara, oleh karena itu manusia pun disebut sebagai makhluk sosial. Yang nggak bisa hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain. Nah budaya kita hari ini, saya nggak tahu dulu kayak gimana 50 tahun lalu karena saya belum lahir. Tapi budaya kita ini makin hari makin bergeser dan berkembang. Di mana dunia ini makin canggih dan ini saudara, komunikasi jadi makin cepat. Ya, kita bisa komunikasi itu dengan cara yang sangat mudah. Kalau dulu mau ketemuan dengan 5 orang memutuskan satu hal, Anda harus panggil mereka semua tatap muka, duduk di satu ruangan, ngobrol. Tapi zaman sekarang very simple, Anda bikin WhatsApp group, ngobrol di sana, Anda bisa memutuskan sesuatu. Bapak Ibu saudara, Anda bisa video call, lalu kemudian juga ngobrol, dan lain sebagainya. Nah tapi karena canggihnya teknologi dan komunikasi, kita ini makin berusaha, seperti tadi yang saya bahas di awal, kita ini jadi orang yang makin berusaha memajukan usaha kita, pekerjaan kita, keluarga kita, nilai kita, dan lain sebagainya, which is fine, normal. Tapi saudara, dengan semakin sibuknya kita, semakin canggihnya teknologi, kita ini bisa jadi orang yang makin self-centered, makin egois, makin mikirin diri kita sendiri. Saya kasih contoh, ketika saya punya keluarga, ketika kita duduk pergi sama-sama dengan keluarga. Kadang Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah duduk di sebuah restoran, lalu kemudian semua bisa tenang, semua bisa sunyi. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena semua pegang HP masing-masing dan semua punya urusannya masing-masing. Kalau saya ditegur, saya akan berkata, bentar, ini loh masih ada urusan kerjaan. Wah, betul kan? Pasti saya tahu, papa-papa juga seperti itu. Dan kebanyakan papa-papa bisa menjawab seperti ini. Papa ini masih harus ngurusin kerjaan, bukan cuma ngurusin kamu. Dan papa kerja buat kamu. Bapak Ibu saudara, demikian juga dengan mamanya, demikian juga dengan anaknya. Sebentar toh Pak, sebentar toh Ma, aku ini masih ngobrol sama kawanku. Bapak Ibu saudara, alasan padahal dia mungkin mainan atau memang chatting sama kawannya. Kalau seandainya aku ini jadi anak yang gak punya konco, memang papa mama seneng ya? Kalau aku anak gak punya teman, papa mama emangnya seneng. Nah Bapak Ibu saudara, kita terlalu jadi nyaman dengan agenda kita sendiri. Nah Bapak Ibu saudara, tapi ini saudara, dan ini yang terjadi. Hidup ini jadi soal tentang kita, kenyamanan kita, dan Bapak Ibu saudara, ini menarik sekali. Kepentingan kita, sukses kita, bagusnya kita sendiri, kemajuan kita sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah itu memang bagaimana Tuhan mendesainkan hidup kita? Apakah itu memang caranya Tuhan mau mendesainkan kehidupan kita? Nah Bapak Ibu saudara, karena sebenarnya ada sebuah kata yang saya kepingin ajak saudara lihat sama-sama. Catat ini baik-baik. Kalau saudara gak ngerti dari awal sampai akhir, ngerti ini aja udah lumayan Bapak Ibu saudara. Katanya berbunyi seperti ini. There is so much more to life than our little bubble. There is so much more to our life than our little bubble. Dalam bahasa Indonesia yang berkata, hidup ini jauh lebih luas dari hanya sekedar satu kotak nyaman hidup kita yang sempit. Boleh ulangi, katakan bersama dengan saya dalam bahasa Indonesia. 2, 3. Hidup ini jauh lebih luas dari hanya sekedar kotak nyaman hidup kita yang sempit. Hidup ini jauh lebih luas. Bapak Ibu saudara, suatu ketika saya ingin ajak saudara lihat. Ini firman Tuhan hari ini, message hari ini. Suatu ketika ada seorang yang sangat taat sekali beragama, sedang kepingin ngetes Yesus. Lalu dia menanyakan sebuah pertanyaan yang dia pikir ini bakal menjebak Yesus dan Yesus gak bisa kemana-mana. Nah, tapi jawaban Yesus selalu lebih mencengangkan daripada pertanyaannya. Saudara lihat dalam Lukas 10 ayat 25, ini pertanyaannya. Dengarkan baik-baik ya, dengarkan baik-baik. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat. Wow, namanya aja udah dia ahli soal Taurat. Untuk mencobai Yesus, katanya, Guru, apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Guru, apa yang mesti aku lakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Saudara tahu gak, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat egois. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat self-centered.
Saudara tahu orang ini mencoba untuk menggoda Yesus, mencari celah Yesus. Dan pertanyaannya untuk kepentingan sendiri, apa yang harus aku perbuat supaya aku dapat hidup yang kekal. Saudara, ini it's all about me, dan me. Bapak Ibu Saudara, aku dapat hidup kekal. Aku kelihatannya baik. Aku dipandang orang, aku dan aku. Tapi dia nggak sendirian. Saudara, kalau mau jujur, di lubuk hati kita yang paling dalam, kita ini juga punya kecenderungan seperti itu loh. Coba saudara renungkan sama-sama. Kita kepingin melakukan apapun supaya kita makin diberkati. Supaya kita makin jadi lebih baik. Loh, betul nggak? Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dan saya bersyukur AOC menjadi gereja yang seringkali jadi berani secara brutal, jujur. Bahwa tidak semuanya itu untuk kepentingan kita, kemauan kita. Ketika kita membahas soal memberi, message offering, saudara, banyak orang berkata kita memberi supaya kita makin diberkati. Wow, akhirnya kita jadi makin egois, makin terpusat kepada diri kita lagi. Hidupku, keuntunganku, labaku, pekerjaanku, bisnisku, hobiku, sekolahku, semua yang tentang aku. Tapi saudara, hidup itu lebih daripada sekedar our little bubble. Kotak nyaman kita yang kecil. Nah, saya ingin ajak saudara lihat bersama-sama. Waktu Yesus ditanya seperti itu, ayat 26 dia menjawab. Jawab Yesus kepadanya, kita baca sama-sama. Jawab Yesus kepadanya, 2, 3. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kamu baca di sana? Nah, ayat 27, saudara baca bersama-sama ya, dengan suara yang keras. Jawab orang itu, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah siapa saudara? Sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sepertimu diri sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar. Lalu Tuhan Yesus ngomong kata-kata ini. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Bapak Ibu Saudara, orang ini lancar banget. Waktu dia tanya ayat 20, nah waktu Tuhan Yesus bilang, loh kamu lihat apa loh? Di Taurat diajarin apa? 27 dia bisa jawab dengan lancar. Wow. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihlah samamu bla bla bla. Dan kemudian sampai dikatakan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia lancar. Tapi Tuhan ngomong, lu tuh tahu banget. Tapi ini masalahnya, jawabanmu tuh benar. Perbuatlah demikian. Karena kamu cuma tahu tapi kamu gak ngelakuin. Nangkep Bapak Ibu Saudara? Kamu tahu, hafal, lancar, tapi kamu gak ngelakuin. Nah, sehingga perhatikan berikutnya ayat 29. Tuhan ngomong, tetapi untuk ini saudara, katakan bersama-sama, tetapi untuk apa? Membenarkan dirinya. Orang itu berkata kepada Yesus, ini pertanyaannya. Dan siapakah sesamaku manusia? Dan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, who is my neighbor? Siapa sesamaku manusia? Dan ini yang akan kita bahas. Who is my neighbor? Siapa sesamaku manusia? Nah Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia normal, ini Bapak Ibu Saudara, kita akan suka hangout, normal ya. Kita akan suka hangout dengan teman yang sesama kita lah. Yang mirip-mirip sama kita, yang satu warna sama kita. Yang kalau pergi makan tempatnya kurang lebih, you know. Saudara kalau pergi makan sama orang yang cari tempat yang yang jelek, murahan, itu gak enak saudara, betul gak? You know, sebagian saudara, dia tuh kalau ngajak pergi makan tempatnya mesti panas, mesti ndak enak, kipas-kipas, nggak nyaman. Buat sebagian yang lain lagi, orang itu kalau ngajak makan selalu tempatnya yang selalu mahal-mahal. You know, setiap kali kalau ngikutin dia, lama-lama bisa kena kanker, kantong kering. Why? Karena nggak sama dengan kita. Atau Bapak Ibu Saudara, ngobrol, hobinya beda, bisa nggak nyambung dan nggak nyaman. Ngobrol dengan orang yang imannya berbeda, capek. Serius Bapak Ibu Saudara. Saya kadang juga kayak gitu. Saya pernah datang ke sebuah maisong. Saya datang ke maisong sana. Lalu kemudian bapaknya dari orang yang saya datengin ini. Yang temannya saya datengin ini. Dia berkata, kamu kan pendeta kan? Nah sekarang saya mau tanya sama kamu. Kemudian dia melontarkan pertanyaan yang menurut saya gini. Aku kalau jawab terlalu gampang. Karena apa? Kamu bukan siapa-siapa, aku pendeta. Kamu tanya soal iman, I can answer very easy. Tapi gini, kalau sampai kamu tak debat, kamu sakit hati, lalu kemudian ngapain aku datang ke sini? Aku datang ke sini baik-baik supaya menghargai kamu, tapi kalau kamu kurang ajar, aku bisa kurang ajar balik sama kamu, karena jawablah orang bodoh dengan kebodohannya supaya dia tahu dia bodoh, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya pikir, ngapain saya jawabin orang kayak gini? I just want to hang out with you. I just want to build relationship with you. Saudara, ngomong sama orang yang gak sewarna itu gak enak. Gak sama iman itu gak nyambung. Beda kelas, males deh.
Bapak Ibu Saudara, nah yang akan kita baca akan mencelikkan pikiran kita. Mungkin beberapa dari kita sudah tahu cerita ini, tapi ayo kita lihat sesuatu. Karena ini, hidup ini jauh lebih luas dari hanya sekedar kotak nyaman hidup kita. Ini ayat 30, saudara, kita lanjutkan ceritanya. Yesus habis ditanyain, who is my neighbor? Dan ini adalah jawaban Yesus. Jawab Yesus ayat 30. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem, dia pergi ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, artinya dia dirampok. Yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi ia juga memukulnya dan sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Orang ini diajar sampai mau mati. Ayat 31 saudara baca bersama-sama. 2, 3. Kebetulan, boleh lebih keras lagi. 2, 3. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Dia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari Ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 33 saudara baca sama-sama. Ayat 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35, saudara baca. Ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini? Yesus tanya. Menurut pendapatmu, yaitu ahli Taurat tadi yang tanya, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan perampok itu. Ayat 37 baca sama-sama. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi saudara, di cerita ini ada 3 orang yang lewat di jalan itu lihat orang dirampok hampir mati. Yang pertama adalah imam, kedua orang Lewi, kemudian ketiga orang Samaria. Nah Bapak Ibu Saudara, imam, dia itu mungkin dia lagi perpergian, lagi OTW, mau ke, saya nggak tahu, upacara apapun, dia mau lagi pelayanan dan lain sebagainya. Tapi kemudian dia lihat ada orang itu, dia mungkin nggak punya waktu. Atau mungkin gini, dia berpikir, ini loh, menurut aturan imam, dalam Imamat 21 ayat 1 sampai 3 itu ada aturannya, bahwa gini, dia tidak boleh menajiskan diri dengan menjamah orang mati. Imam itu tidak boleh menajiskan diri dengan menjamah tubuh orang mati. Nah Bapak Ibu Saudara, dia bisa punya alasan apapun. Aku nggak keburu, waktunya nggak cukup. Aku nggak boleh menajiskan diriku dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara, Anda bisa sibuk dengan pelayanan demi pelayanan. Anda bisa sibuk dengan jadwal-jadwal hal-hal yang gereja ajak saudara. Tapi ini saudara, kalau kita lupa melakukan tindakan kasih yang nyata, itu sangat bahaya. Kita bisa sibuk dengan semua kegiatan kita, tapi kita tidak boleh lupa untuk ini saudara, melakukan tindakan kasih yang nyata. Saudara, semua kita bisa seperti itu. Saya pribadi bisa seperti itu. Anda sebagai pelayan atau sebagai orang di gereja bisa seperti itu. Kita bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita sibuk dengan berkata, no I have my schedule. Oh itu waduh kalau aku pegang nanti aku jadi najis. Karena menurut Alkitab nggak boleh. Tapi saudara akhirnya kita jadi orang yang tidak punya belas kasihan terhadap sesama. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu Yohanes pernah ngomong dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Ya ayat itu berkata, jikalau seseorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah apa saudara? Pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kenapa saudara ayat itu bicara gitu? Karena gini, hidup ini jauh lebih luas hanya sekedar kotak nyaman hidup kita yang sempit. Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah orang Lewi. Katakan sama-sama, yang kedua siapa saudara? Nah orang Lewi ini siapa? Orang Lewi ini seperti mirip dengan imam. Tapi orang Lewi dianggap sebagai orang yang high level. High quality di kalangan orang Yahudi, orang Israel. Orang terpandang di kelasnya dan dia juga tahu firman Tuhan. Tapi ternyata orang Lewi ini juga melakukan hal yang sama. Dia cuma lihat orang yang habis dirampok, orang yang mati, mau mati ini Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian, dia, aduh gak usah repot lah. Maaf. Aku kalau harus tolong dia, bajuku kotor semua. Baru beli bro, baru jadi bro. Bapak Ibu Saudara, aduh aku gak mau repot lah dan lain sebagainya. Akhirnya dia minggir. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengingatkan kita 1 Korintus 13 ayat 2 sampai 3. Sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat
Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi perhatikan ini. Jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali apa saudara? Aku sama sekali apa Bapak Ibu saudara? Tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Bahkan ayat ini berkata, menyerahkan tubuhku ini untuk sampai dibakar. Tapi kalau aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah Bapak Ibu saudara, ini ternyata semua reputasi yang kita bangun. Semua hal yang saudara kerjakan. Saudara mau punya 5 PT sampai 200 PT. Saudara masih mau punya deposito berapa sampai berapapun Bapak Ibu saudara. Anda punya nilai yang paling baik, paling tinggi, lebih tinggi daripada siapapun. Saudara, semua waktu yang kita curahkan, kalau kita nggak bisa punya kasih kepada orang lain, itu sama dengan nol Bapak Ibu saudara. Semua itu sia-sia. Karena Tuhan kepingin kita ngerti bahwa gini saudara. There is so much more to life than our little bubble. Hidup ini jauh lebih luas dari hanya sekedar kotak kecil nyaman kita. Nah ini yang menarik, yang ketiga. Tuhan kasih tunjuk ada orang yang namanya orang Samaria. Orang Samaria ini jadi pahlawan di cerita ini. Dan saudara perlu tahu, orang Yahudi zaman dulu gak kumpul sama orang Samaria. Orang Samaria ini dianggap orang yang hasil dari kawinan campur. Orang gak jelas. Kamu tuh suka apa sih? Gak jelas. Dan mereka sangat dibenci. Istilahnya Bapak Ibu Saudara, kalau lagi naik kendaraan umum, duduk misalnya di MRT ataupun di Skytrain sama-sama. Begitu ada orang Samaria duduk sebelah, minggir dong, pindah. Apa? Ada orang Samaria itu loh. Aku paling gak seneng. Kalau duduk sama orang Samaria itu, aduh, gak usah ngeliat mukanya. Bau nafas hidungnya aja sudah mambu. Nah, mungkin gitu saudara ya. Ini orang yang sangat gak disukain sama orang. Aduh, kalau saudara mau ke toilet umum, habis ada dipakai sama orang Samaria, saudara akan berkata, Pak, cleaning service tolong dicuci. Tolong dibersihkan 15 kali. Kenapa? Karena kencingnya orang Samaria itu bau. Anda tahu apa yang saya bicarakan? Orang ini gak disukai sama masyarakat. Orang ini orang yang dikucilkan dan dianggap rendah. Tapi Bapak Ibu saudara Tuhan, di cerita ini Yesus menceritakan orang ini yang malah nolongin orang. Orang ini malah yang berbuat baik. Bapak Ibu saudara Tuhan, ahli Taurat itu ditanya, siapakah di antara ketiga orang ini? Kan tadi kan ditanya, siapa di antara ketiga orang ini? Imam, Lewi, dan orang Samaria. Yang menurut kamu adalah orang yang mengasihi sesama. Ini neighbor, siapa? Jawab orang Samaria, jawab ahli Taurat tadi itu di ayat 37 ngomongnya gini saudara. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dia gak ngomong ya orang Samaria itu, enggak. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Why? Kenapa? Karena gengsi ngomong orang Samaria itu yang baik. Orang Samaria itu yang keren. No, gengsi. Dia ngomong orang yang menunjukkan belas kasihan. Bapak Ibu, demikian juga dengan kita. Siapa sesama kita? Who is our neighbor? Sebagai manusia normal, kita sekali lagi saudara, kita ini suka kumpul sama orang yang sewarna sama kita. Satu hobi sama kita, gampang banget. Omongannya nyambung, omongannya jelas. Tapi Bapak Ibu saudara Tuhan, bagaimana ketika dengan orang yang beda sama kita? Beda kelas, entah lebih bawah atau lebih tinggi dari kita. Karena gini, saya tahu gak semua orang mau kumpul dengan orang yang lebih rendah dari dia. Tapi dengarkan saya baik-baik. Gak semua orang juga selalu mau kumpul sama orang yang lebih tinggi dari dia. Capek ngikutinnya. Kesel banget. Tapi Bapak Ibu saudara Tuhan, ini hari ini contoh ini jelas sekali menunjukkan kepada kita. Bahkan orang yang gak suka sama kita sekalipun. Orang yang gak sesuku sama kita. Orang yang gak sealiran sama kita. Atau gini saudara, orang yang pernah menjelek-jelekkan kita. Orang yang pernah nyakitin kita. Orang yang pernah ngecewakan kita. Tahukah saudara, mereka itu semua tetap ini saudara. Sesama kita. Mereka our neighbor. Mereka tuh our neighbor. Mereka sesama kita. Yesus sendiri pernah ngomong gini saudara. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah apa saudara? Murid-muridku. Yaitu jikalau kamu, bukan jikalau kamu hafal Alkitab. Bukan jikalau kamu sudah baca Alkitab dari depan sampai belakang, sampai depan lagi, sampai belakang lagi. No. Bukan cuma kamu, Esra aku bukan cuma baca Alkitab dari depan sampai belakang. Baca mundur aku juga bisa. Oh keren. Oke, saya masih ingat dulu kalau saya sekolah,
belajar pelajaran yang namanya sejarah, oh saya sudah mau mati. Karena mama saya kalau, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, kalau bedain, saudara tahu bedain itu apa ya? Nanyain, whatever that is. Kalau nanyain dia tidak akan sesuai dengan urutannya. Dia lompat di balik sana, di balik sini. Saudara mungkin orang yang baca Alkitab maju, baca Alkitab mundur, saudara bisa semua. Tapi ini saudara, itu bukan pertanda saudara adalah murid Yesus. No. Saudara, kita adalah murid Yesus. Ini loh, jikalau kita ini saudara, saling ngapain Bapak Ibu saudara? Mengasihi. Orang yang gak sewarna sama kita, orang yang gak sebudaya sama kita, orang yang gak sepaham sama kita, can you hang out with them? Bisa gak saudara hang out sama mereka? Bisa gak saudara peduli sama mereka? Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Dan ini alasannya kenapa Tuhan memberikan kepada kita perintah saling mengasihi. Dia mengatakan ini loh, yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu, itu hukum yang terutama dan pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah ini, kasihlah sesamamu manusia, perhatikan ini saudara, seperti dirimu sendiri. Boleh katakan bersama dengan saya, 2, 3, seperti dirimu sendiri. Ada orang yang ngomong gini, orang itu keren banget. Dia tuh peduli sama orang, sampai dia tidak mempedulikan dirinya sendiri. Dia mengasihi orang lain lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya berkata, kenyataannya adalah omong kosong. Enggak ada orang kayak gitu. Mungkin dia bisa cuman sekali doang, berikutnya enggak. Betul gak? Dan Alkitab enggak ngajarin saudara untuk mengasihi orang lain lebih daripada dirimu. No. Kasihlah sesamamu manusia, apa Bapak Ibu Saudara? Seperti on the same level. On the same level, di level yang sama. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan ajarkan. Nah Tuhan kepingin ajak kita lihat ini saudara. There is so much more. Ada begitu banyak hal yang lebih daripada cuman kotak nyaman kita yang kecil. Hidup saudara itu bisa berdampak, hidup saudara itu bisa berguna. Ada sesuatu yang lebih daripada hidup gue, keuntungan gue, laba gue, pekerjaan gue, bisnis gue, nilai gue, hobi gue. No. Hidup itu gak cuma soal hal itu. Nah Bapak Ibu saudara, ini yang menarik. Kita kan sering bilang, orang itu kok karpe dewek ya, ini bahasa Jawa Timur. Ya. Kok semaunya sendiri ya, itu Indonesianya. Yang pernah dengar orang ngomong kayak gitu atau pernah ngomong seperti itu boleh angkat tangannya. Oke. Orang itu kok karpe tinggi dong. Anda nggak jelas gitu loh. Pernah apa nggak sih? Oke, tinggi sekali lagi, lebih tinggi lagi. Oh ya, terima kasih. Bapak Ibu saudara, suatu ketika Pastor Elisheba itu lagi gregetan, lagi ngomel-ngomel, lalu kemudian dia ngomong sama istri saya, Feli. Dia ngomong kayak gini, orang itu loh kok kayak orang itu cak karpe dewek. Bukan soal saudara, anyway, bukan soal saudara. Semua di sini, semua baik-baik. Yang setuju katakan yes. Dan ini Pastor Eli siapa lagi sharing sama, lalu kemudian istri saya jawab gini, istri saya orangnya kalau ngomong apa adanya, dia suka ngomong suka, nggak suka, dia akan bicara soal nggak suka. Dan dia berkata seperti ini, ya memang semua orang itu karpe dewek. Masa ada orang yang mau karepnya orang lain? Bapak Ibu saudara, di situ jadi mikir juga ya memang ya nggak ada orang yang mau semaunya orang lain, masuk akal juga. Nah karena itu Yesus kasih kita perintah gini, kasihlah sesamamu manusia semaumu sendiri. Seperti kamu sukanya kayak gimana? Oleh karena itu judul dari firman Tuhan adalah semaumu sendiri. Kasihlah sesamamu manusia seperti semaumu sendiri. Artinya gini Bapak Ibu saudara, dengarkan saya baik-baik. Kamu kepingin diperlakukan seperti apa? Perlakukan orang lain seperti itu. Kamu kepingin diampuni seperti apa? Ampuni orang lain seperti itu. Ngikutin Bapak Ibu Saudara? Kamu kepingin dilayani seperti apa? Layani orang lain seperti itu. Kamu kepingin dibantu seperti apa? Bantu orang lain seperti itu. Kita nggak kepingin diperhitungkan oleh orang seperti apa? Kita juga jangan perhitungan sama orang lain. Sebagaimana kita udah diselamatin, tolong orang lain supaya orang lain ngerti ada Tuhan yang bisa nyelamatin mereka. Sebagaimana kita ngalamin anugerah, kita perlu ajak orang lain supaya orang lain bisa ngalamin anugerah Tuhan. Kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mau dikasihi. Seperti kamu mau diperlakukan. Kasihlah sesama manusia semaumu sendiri. Bisa diikuti Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Ini oleh karena itu ini Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Kalau ini saudara, kamu saling mengasihi. Saya tahu saudara, seringkali gak nyaman, seringkali gak gampang. Kumpul sama orang yang gak sewarna sama kita seringkali juga gak gampang. Tapi ini yang menarik, dengarkan saya. Waktu Tuhan Yesus tadi kasih ceritanya jelas. Yang nolong itu siapa, yang lewat siapa. Ada imam, ada Lewi, ada orang Samaria. Tapi pertanyaannya gini,
Sing kape matek mang iki sopo? Jawanya ya. Yang mau mati tadi nih loh, yang hampir mati ini siapa? Tuhan Yesus gak jelasin. Tuhan Yesus gak ceritain, yang mau mati ini siapa? Yang lewat jelas, imam, title-nya jelas. Yang lewat jelas, Lewi jelas. Yang lewat jelas lagi, Samaria jelas. Tapi yang mau mati ini siapa? Ini gak jelas. Dan Yesus gak menceritakan, gak dibahas dimanapun. Cuma dia cerita ada orang dirampok mau mati. Siapa? Gak jelas. Karena gini Bapak Ibu Saudara, alasannya gampang. Siapapun dia itu gak jadi soal. Gak peduli siapa orangnya, yang jelas terlihat adalah dia disiksa, dirampok, dipukuli, sekarat, hampir mati. Orang ini butuh bantuan, itu yang jadi soal. Bapak Ibu Saudara, mungkin Anda berkata, Esra tolong dong. Di Indonesia gitu-gitu tuh gak aman, kita harus bijak. Jangan-jangan nanti kita dirampok, jadi masalah loh. Ya memang saudara, kita harus bijak. Nolong orang memang gak boleh bodoh. Saya kasih tahu sekali lagi ya, kalau saudara gak jelas, saya kasih tahu lebih jelas. Nolong orang gak boleh goblok. Jelas Bapak Ibu Saudara? Karena jangan sampai ada yang berkata, Esra aku kemarin dari khotbah kemarin, aku belajar. Masih ada SMS, mama minta pulsa dan aku kirimin. Ternyata itu dibohongin. Itu berarti goblok Bapak Ibu Saudara. Masih ada di zaman sekarang, telepon jam tengah malam. Pak ini aku anakmu, aku di kantor polisi. Halo Bapak, ini anak Bapak di kantor polisi. Itu orang bojo. Anda tahu? Itu orang nipu. Kalau saudara iyain berarti kita goblok. Nolong orang gak boleh bodoh Bapak Ibu Saudara Tuhan. Kita harus tetap berhati-hati. Tapi gini saudara, siapa our neighbor? Siapa orang yang di sekitar kita yang butuh ditolong? Perhatikan, di lingkaran pertemanan kita ada banyak orang yang hampir mati. Banyak orang yang terampok batinnya, jiwanya, cara berpikirnya, sekarat rohani. Banyak orang yang gini saudara, dia dirampok kepercayaannya sehingga dia percaya gak ada lagi harapan buat hidupku. Dia dirampok jiwanya sampai dia berkata, aku sendirian dalam hidup, aku ini manusia yang paling susah, aku ini manusia yang paling gak ada harapan. Dirampok percayanya bahwa ada Tuhan yang seharusnya dia mengerti, yang sangat peduli sama dia. Banyak orang yang dirampok, banyak orang yang sekarat di sekitar kita. Entah mereka sama atau gak sama cara berpikirnya dengan saudara. Entah mereka sama atau enggak sama kepentingannya. Entah mereka atau sama atau enggak sama kebiasaannya dan kesukaannya. Dan disinilah Tuhan kepingin ngajarkan kita sama-sama. Keluar dari kotak nyaman kita dan ngajak kita untuk ini. Mengasihi sesama kita semau kita sendiri. Mengasihi sesama kita semau kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, ini kita perlu merenungkan akan hal ini. Nah sekarang pertanyaan adalah gini, Esra bagaimana? Saya kasih tips buat saudara, gimana bisa melakukan itu. Yang pertama adalah gini saudara, kita perlu melihat nilai lebih seseorang. Lihatlah nilai lebih seseorang. Bapak Ibu Saudara, yang orang Samaria ini lakukan, dia melihat nilai lebih orang ini. Apa nilai lebihnya? Oh orang ini bisa ditolong. Bukan sudah mau mati, sudah bau, no. Bisa ditolong, itu nilai lebihnya. Dan dia menolong orang tersebut. William Barclay pernah berkata seperti ini. Kasih adalah roh di dalam hati yang tidak mencari hal lain selain kebaikan sesamanya. Love is the spirit in the heart that will never seek anything but the highest good of his fellow man. Bapak Ibu Saudara, ini kita perlu bisa lihat nilai lebih seseorang. Seorang ngomongkan kekurangan seseorang itu kan gampang kan, betul ya? Ya Pak ya? Coba saya mau tanya, ngomongkan kekurangan keluarga saudara itu gampang loh, betul ya? Ya Pak ya? Coba ngomongkan kekurangan orang lain itu terlalu gampang. Oh orang itu elek, tapi kalau ngomong orang itu wayu, angel Bapak Ibu Saudara. Ngomongin orang itu elek, ngomongin orang itu cakep ya, wah itu susah Bapak Ibu Saudara. Ngomongin orang itu hebat ya, orang itu berhasil ya, enggak. Orang itu utangan, ngomongnya lebih gampang Bapak Ibu Saudara. Gitu aja gak bisa, ngomongnya gampang. Tapi saudara, melihat nilai lebih seseorang, itu menolong kita untuk bisa mengasihi sesama. Menolong kita, meskipun orang itu berbeda. Nah Bapak Ibu Saudara, Kristen atau bukan Kristen, kita perlu belajar ini. Yang kedua adalah tips buat saudara adalah ini. Kita perlu belajar membuka diri untuk orang lain. Orang Lewi, imam tadi lagi sibuk. Tapi orang Samaria, dia juga bisa aja merasa sibuk. Bro, sorry bro. Aku punya business yang I have to catch up. You know? Aku punya jadwal. Tapi saudara, dia menyingkirkan jadwalnya. Dan yang saya suka adalah gini Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, dia menaikkan orang itu ke keledainya sendiri yang dia tunggangi. Dengan arti kata, ada keledai lain yang dia bawa yang dia tidak tunggangi.
Tapi dia nggak naikkan ke keledai itu, tapi dia naikkan ke keledai yang dia tunggangi. Bapak Ibu saudara sekalian, istilahnya kalau zaman sekarang mungkin saudara bawa orang yang nggak sewarna dengan saudara di mobil saudara, nggak nyaman. Yang nggak sewarna dengan saudara di zona nyaman saudara, nggak gampang. Bapak Ibu saudara sekalian, dan yang ketiga adalah gini saudara, mengasihi itu bayar harga. Mengasihi itu bayar harga. Boleh katakan bersama-sama 2, 3, mengasihi itu. Bapak Ibu saudara, perhatikan di Lukas 10 tadi ayat 34, 35. Dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 33 bahkan mengatakan luka-lukanya itu dibalut. Ayat 34. Membalut luka-lukanya disirami dengan minyak dan anggur. Ayat 35. Dikasih duit dan dia ngomong, kalau masih kurang aku datang lagi ya. Istilahnya saudara, dikasih kartu kredit, kalau limitnya gak cukup, aku datang lagi, aku bawain duit lagi. OMG brother. Bapak Ibu saudara, ini yang dia lakukan. Kasih itu bayar harga, kasih itu mau tetap terjun walaupun situasinya berantakan. Anda bisa bayangkan, ada orang yang perlu ditolong, kalau zaman sekarang kayak gitu. Lalu saudara ajak naik mobil saudara, kamu tahu gak sih, mobilku ini kulitnya masih baru. Kalau kena lukanya orang, bau bro. Atau saudara bilang, mobilku ini gak kulit masalahnya. Kalau kulit dilap selesai. Masalahnya mobilku ini joknya tuh kain. Kalau orangnya luka, darahnya masuk ke jok gimana? Saudara tahu caranya gimana? Disalonkan bro. Saudara tahu apa yang saya bicarakan? Seringkali kita mikirin nyamannya kita, enaknya kita. Sehingga kita tidak bisa keluar dari kota untuk bisa melihat ada perkara yang jauh lebih besar daripada sekedar nyaman diri kita. Bapak Ibu saudara, terakhir. Ada sebuah cerita, ada sebuah organisasi sosial, namanya itu adalah World Vision. Oke, dalam bahasa di Indonesia dia juga ada, namanya itu Wahana Visi. Nah, organisasi ini memberi banyak bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, pendirinya bernama Bob Pierce. Nah, Bob Pierce ini dia tuh adalah orang yang didiagnosa terkena leukemia yang sangat parah. Dia dikasih tahu kondisimu ini gak lama kamu bisa mati. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia berkata, aku mau mengunjungi Indonesia. Wow, kondisimu kayak gini kamu gak boleh pergi. Tapi dia bilang, no, I want to go. Dia pergi ke Indonesia, dia masuk ke pedalaman. Ketika dia pergi ke Indonesia, dia bukan ke kota Jakarta, jalan-jalan di Kempinski, GI, PI, jalan-jalan, cangkruk di Kemang, type of thing. Atau jalan-jalan ke Surabaya, dari TP ke Landmark, habis gitu masuk ke Pakuan Mall. No. Dia pergi ke daerah pedalaman. Nah ketika dia pergi ke sana, dia menemukan ada seorang anak perempuan. Anak perempuan ini masih kecil, dia ini mengidap kanker dan hidupnya ini sudah hitungan hari. Lihat hal ini, Bob ini gregetan. Kenapa sih perempuan ini bisa ada di lokasi yang sangat gak nyaman. Gak ada yang bawa dia ke dokter. Lalu kemudian orang menjelaskan, masalahnya gini. Anak perempuan ini berkata, kalau dia mati, dia kepingin mati di daerah yang dekat sama sungai, sejuk yang dia familiar. Dia gak mau di rumah sakit. Lalu kemudian Bob ini merasa kasihan. Dia kasihan banget, dia duduk di daerah yang sangat gak enak itu, di tanah di sebelah tempat anak ini tidur. Dia berlutut di sana, lalu kemudian Bob ini cuman gosok-gosokin anak ini. Dilus-lus. Saya gak tahu bahasanya Indonesia baiknya itu apa saudara. Tapi itulah Bapak Ibu saudara. Digosok-gosok, dielus-elus. Lalu kemudian anak perempuan ini dia mengatakan sebuah kata-kata yang Bob ini gak ngerti. Ngomong apa sih ini anak? Dan kata-kata ini dia ulang dalam bahasa pedalaman. Karena Bob gak bisa bahasa tersebut. Dia tanya sama temannya, anak ini bilang apa? Temannya bilang, anak ini bilang, aku pingin bisa tidur. Aku pingin bisa tidur. Aku pingin bisa tidur dengan enak. Karena gitu saudara, kankernya membuat dia begitu kesakitan. Sampai dia gak bisa tidur. Dia gak pernah bisa tidur enak. Nah Bob ini mulai nangis. Lalu kemudian dia buka tasnya dia. Dari tasnya itu dia keluarkan pil obat tidur yang dokternya kasih buat dia. Karena dia kena leukemia, ya, dia harus minum pil obat tidur itu terus. Dia ambil pil yang dia punya ini, satu plastik dia keluarkan semua dan dia berkata, aku punya pil ini, pastikan anak ini minum terus sampai pil ini habis. Pastikan anak ini bisa tidur dengan enak, karena anak ini gak pernah bisa tidur dengan enak. Bapak Ibu saudara Tuhan, lalu kemudian setelah itu diberikan, saudara tahu gak? Di momen itu,
untuk Bob ini bisa beli obat ini lagi, dia butuh 10 hari perjalanan sampai dia bisa beli obatnya kembali. Dengan kata lain, 10 hari berikutnya dia nggak akan pernah bisa tidur. Dia akan kesakitan karena leukemianya. Tapi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi di awal tadi kita bahas, untuk bisa memberi dampak, itu bukan Anda harus jadi super kaya, super cakep, super cantik, atau super pintar. No. Cukup dengan ini saudara, peduli. Dan ini yang Bob ini lakukan. Dia cuma kasih obatnya, itu cukup buat membuat anak ini bisa istirahat dengan baik selama at least 10 hari. Di hari itu kasih membuat dia membayar harga. Bukan hanya sekedar uang, tapi bayar harga rasa sakit yang dia gak bisa tidur. Tapi kasih mengalahkan kekhawatiran untuk rasa sakit dan tidak bisa tidurnya. Bapak Ibu Saudara, dan di tengah semua itu Tuhan memberikan Bob itu kepuasan ilahi. Membuat dia yakin dia melakukan hal yang benar. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mengatakan bahwa kita harus abuse diri kita sendiri, menyakiti diri kita sendiri, atau jadi keset untuk diinjak-injak. Tapi kasih Kristus dan kasih ilahi yang bayar harga. Walaupun harga yang dibayar mahal, kita yakin Tuhan bisa kasih damai untuk kita dan memelihara hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kata yang terakhir, kita banyak sekali mendengar, kita ini bisa memberi tanpa mengasihi. Tapi kita gak bisa mengasihi tanpa memberi, gak bisa. Lihat di sekitar kita, lihat lingkaran pertemanan kita. Banyak orang yang tersiksa batinnya, terampok jiwanya. Gak jarang anggota keluarga kita yang sekarat rohani. Banyak teman-teman kita yang gak ngerti ada Tuhan yang sayang sama mereka yang gak sempurna. Mungkin bukan secara fisik, tapi secara batin, secara rohani, jiwa. Mereka tersiksa, mereka sekarat. Entah mereka sama atau enggak sama cara berpikirnya. Sama atau enggak sama kepentingannya. Mereka sama atau enggak sama kesukaannya. Tuhan kepingin ajak kita belajar mengasihi sesama manusia semau kita sendiri. Mengasihi sesama manusia semau kita sendiri. Kadang yang bisa kita lakukan untuk orang di sekitar kita adalah ini saudara. Mungkin spend waktu dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, saya ingin ajak kita lihat sama-sama. Hari ini biarlah pikiran kita boleh di stretch. Untuk lihat ada sesuatu yang lebih besar daripada cuman zona nyaman kita sendiri. Ada berapa yang diberkati pada pagi hari ini boleh angkat tangannya. Kasih tepuk tangan yang luar biasa.